Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Yanisa Ragi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 501573329 dan saya berasal dari UT Medan. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari sesi 4 terhadap dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru sekolah dasar dapat memastikan integrasi dan yang efektif dari TIK dalam pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut yang udah saya ketikkan. Sebagai seorang guru sekolah dasar, terutama saya di kelas 3, saya memandang integrasi TIK bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian yang esensial dalam proses pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Langkah-langkah konkret integrasi TIK yang udah saya lakukan ataupun rencana-rencana yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan dan perencanaan awal. Di sini saya melakukan survei awal di sekolah, termasuk inventarisasi perangkat yang tersedia. Contohnya seperti komputer atau laptop, tablet, internet, proyektor, speaker, dan lain sebagainya. Dan ketersediaan jaringan internet dan kompetensi guru dalam penggunaan TIK. Terus saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan komite sekolah mengenai anggaran pemeliharaan dan pengadaan perangkat serta kebutuhan pelatihan guru. Menyusun rencana integrasi TIK dalam kurikulum tematik atau sekarang kurikulum merdeka yang berfokus pada deep learning, di mana setiap tema ataupun modul dapat diwarnai dengan penggunaan media digital, aplikasi interaktif, dan sumber belajar daring. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Saya mengikuti dan mengadakan pelatihan internal untuk guru mengenai penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, antara lain penggunaan Google Classroom, aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot ataupun Quizizz, aplikasi presentasi atau digital storytelling, dan sumber belajar digital lokal ataupun nasional. Terus, mentoring dan sharing session antar guru untuk saling belajar. Guru yang sudah lebih mahir membantu rekan yang masih awam dalam menggunakan TIK. Terus yang ketiga, pengembangan dan pemilihan media dalam sumber belajar digital. Yang pertama itu memanfaatkan video pembelajaran, animasi dan visualisasi konsep seperti dalam matematika ataupun sains, agar konsep abstrak menjadi lebih konkret. Menggunakan aplikasi interaktif untuk latihan dan evaluasi konsep seperti kuis, permainan pendidikan, dan simulasi sederhana. Mengadaptasi dan membuat bahan digital yang sesuai konteks lokal, seperti gambar lokal, cerita atau tema lokal, musik atau bahasa daerah yang lokal jika relevan untuk keterlibatan siswa agar lebih dekat dengan kehidupan mereka. Terus yang ketiga, desain pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. Seperti mendesain rencana pembelajaran yang menggunakan TIK sebagai bagian rutin bukan hanya sebagai variasi. Contohnya, sebelum menjelaskan materi, siswa melihat video pengantar ataupun saat praktik pembelajaran, siswa bekerja dalam kelompok di komputer atau tablet. Setelah itu, siswa mengerjakan kuis interaktif atau refleksi digital. Kemudian, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning di mana siswa membuat produk digital seperti presentasi, video pendek, ataupun poster digital sebagai bagian dari penilaian. Memberi tugas yang melibatkan pencarian informasi dari internet, penggunaan aplikasi sederhana yang memvisualisasi data, diskusi online, ataupun forum digital antar siswa. Yang kelima, fasilitas dan infrastruktur pendukung. Memastikan koneksi internet yang memadai di sekolah, memelihara perangkat agar tidak cepat rusak seperti backup. Misalnya chargernya, proyektor yang selalu dicek, perangkat tambahan jika satu yang rusak. Menyediakan ruang atau lab komputer jika memungkinkan atau memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai ruang media digital. Bila tidak semua siswa memiliki perangkat di rumah, menyediakan perangkat pinjaman atau menggunakan waktu sekolah untuk akses komputer, laptop ataupun tablet. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi.
Di sini mengukur dampak lewat penilaian siswa tidak hanya dari sisi hasil kuis, tetapi juga keaktifan siswa, kreativitas, kemampuan presentasi, kerjasama, serta pemahaman konsep lewat proyek ataupun tugas digital. Mengumpulkan feedback dari siswa dan orang tua mengenai penggunaan TIK dalam pembelajaran. Apa yang mereka sukai, ataupun kesulitan yang mereka hadapi. Refleksi antar guru dalam rapat kerja, eee, atau KKG yang biasa dilakukan setiap bulannya, mengenai apa yang berhasil dan apa yang perlu dievaluasi untuk lebih baik. Kemudian dampak positif. Setelah beberapa waktu melakukan langkah tersebut, berikut dampak positif yang saya amati di kelas. Yang pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan adanya media digital dan penggunaan aplikasi interaktif, membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Anak-anak lebih antusias mengikuti pelajaran karena ada variasi metode dan unsur interaktif. Pemahaman konsep yang lebih baik. Dengan visualisasi, video, ataupun simulasi, konsep yang abstrak, misalnya konsep matematika seperti pecahan, geometri, dan konsep sains seperti siklus air, energi, dan lain sebagainya menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian, pengembangan kreativitas. Siswa mendapatkan kesempatan untuk membuat produk digital seperti video pendek, poster digital, presentasi multimedia. Hal ini mendorong mereka bisa mampu menerima informasi, tetapi juga merancang dan menyajikan materi sendiri. Kemudian, keterampilan abad ke-21 yang meningkat. Ya, di sini siswa Siswa terbiasa menggunakan perangkat digital, mencari informasi secara daring, berkolaborasi secara daring, mempresentasikan hasilnya, dan mengelola data secara sederhana. Ini membuka keterampilan literasi digital, komunikasi, dan kolaborasi. Terus, fleksibilitas pembelajaran. Saat ada kegiatan luar kelas atau tugas daring, ataupun gabungan antara antara pembelajaran muka, tatap muka dan daring, bisa dilakukan dengan lancar. Materi dapat diakses kapan saja, sehingga siswa dapat belajar secara berulang-ulang sampai dia paham. Yang terakhir, efisiensi dalam aspek tertentu. Guru bisa menggunakan kuis interaktif untuk melakukan evaluasi formatif yang cepat, menghemat waktu dalam koreksi manual, penyebaran materi digital mengurangi kebutuhan banyak fotokopian. Ya. Kemudian tantangan yang saya hadapi yang pertama itu adalah ketersediaan infrastruktur dan perangkat. Tidak semua sekolah ataupun sekolah yang saya sedang bekerja di situ, jumlah komputer ataupun tablet itu masih sangat minim, yang harusnya bisa memenuhi ternyata tidak. Begitupun tetap kita lakukan, seperti ber berbagi. Jadi kayak hari ini 6 orang, besok 6 orang, besoknya lagi 6 orang. Jadi semuanya tetap dapat kebagiannya. Terus selain, kurangnya perangkat TIK, ada juga koneksi internet yang lambat. Apalagi di wilayah saya itu kalau misalnya lagi musim hujan, internetnya itu kurang stabil sehingga kalau misalnya lagi mengakses video-video itu bisa merusak, aksesnya. Kenapa? Karena bisa terlambat gitu loh. Dan itu membutuhkan waktu kalau ia tidak error kan gitu. Kalau error ya otomatis tidak bisa dibuka. Terus apa? Keterampilan guru yang beragam. Ya, di sekolah saya itu tidak semuanya anak Gen Z, tidak semuanya guru-gurunya itu paham akan IT. Ada juga yang tidak, tetapi banyak juga yang setidaknya masih minimal mau belajar. Dan di situ memerlukan waktu dan pelatihan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan teknisnya. Terus kesiapan pedagogisnya, bagaimana memilih media yang tepat, bagaimana penggunaan TIK agar tidak hanya menampilkan teknologi, tapi benar-benar meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Lalu, perbedaan latar belakang siswa. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, siswa dari keluarga dengan fasilitas rumah yang lebih baik, mudah mengakses teknologi, sedangkan siswa yang kurang itu akan muncul kesenjangan pembelajaran digital. Beberapa siswa kurang terbiasa dengan teknologi sehingga memerlukan adaptasi lebih lama. Mulai dari keterampilan mengetik, menggunakan aplikasi, dan penggunaan internet.
Nah, dan yang keempat itu waktu dan beban guru. Merancang bahan belajar digital dan media interaktif sering memakan waktu lebih lama dibandingkan bahan ajar konvensional. Persiapan tambahan, pengaturan perangkat, troubleshooting saat teknologi bermasalah memakan waktu kelas. Yang kelima, kualitas konten digital dan relevansi. Banyak materi digital yang kurang sesuai dengan konteks lokal, bahasa, budaya, dan realitas siswa. Isu hak cipta, akses lisensi dan biaya langganan materi digital tertentu. Yang terakhir, manajemen dan kebijakan sekolah. Dengan adanya dukungan manajemen sekolah sangat penting. Kenapa? Karena di situ akan melakukan alokasi dana, kebijakan penggunaan perangkat, pemeliharaan, pengamanan perangkat, dan pengaturan jadwal pemakaian. Kebijakan daerah dan kementerian yang belum jelas atau belum kontemporer kontemporer bisa menghambat inovasi. Dan refleksi sejauh ini yang saya dapat dari lingkungan sekolah saya yaitu jika skala dampak positif di sekolah saya dengan integrasi berjalan konsisten, hasil belajar siswa pada beberapa kompetensi, terutama matematika dan IPA, menunjukkan peningkatan. Bukan hanya dalam aktif kognitif, tetapi juga keaktifan dan kolaborasi kelompok. Siswa menjadi lebih berani bertanya, mencoba sumber belajar sendiri, termotivasi membeli waktu belajar tambahan, seperti belajar materi live video ataupun aplikasi-aplikasi belajar. Terus perubahan peran guru. Guru bertransformasi dari penceramah menjadi fasilitator, moderator, dan pembimbing proyek. Ini memerlukan mindset perubahan. Guru tidak lagi harus menjadi satu-satunya pusat informasi, tetapi harus mampu memandu siswa menemukan informasi, memvalidasi, dan menerapkannya. Perlu konsistensi dan keberlanjutan. Keberhasilan tidak hanya 1 semester, 2 semester, tapi perlu kontinus. Harus berkelanjutan. Perangkat harus terawat, pelatihan guru dilakukan secara berkala, konten diperbaharui, metode pembelajaran direfleksi secara berkala agar terus secara relevan berdasarkan modul ajar yang terus berlangsung. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.